Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulistiarini SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLB Negeri Tenggarong. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SLB Negeri Tenggarong, Ibu Erni Sulistianingsih, SPD MPD. Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, permisi ya Bu ya. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang kasus yang ada di sekolah Ibu, terutama selama ini Ibu berada di SLB Negeri Tenggarong dalam menangani kasus yang ada di sekolahan Ibu. Ya. Kira-kira kasus apa yang pernah Ibu alami selama Ibu berada di SLB Negeri Tenggarong? Gini Bu Rini, sebelumnya alhamdulillah saya dipilih untuk diwawancarai. Sebenarnya untuk kasus itu sebetulnya tidak begitu menonjol ya. Itu tentang kedisiplinan aja yang menonjol di lingkungan sekolah ini, yaitu kita guru-guru mau mendisiplinkan anak-anak, kalau kita nggak disiplin duluan gimana gitu. Yaitu yang menonjol. Iya. Jadi mengenai kedisiplinan yang Ibu terapkan di sekolah Ibu ya, yang saya pertanyakan gimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dalam rujukan moral. Di sekolah kami kan sebetulnya ada peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis ya. Nah, disitulah kita bisa melihat, oh ini personel guru atau tendik, apakah dia bisa sesuai melakukan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Nah, kalau ada sedikit meleset ya kita maafkan aja lah, nanti sedikit-sedikit kita kembalikan gitu. Nah, itu patokan dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Bagaimana menjalankan keputusan dalam di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi? Perlu saya kembali ke tadi, ada dua kasus ringan dan kasus berat. Sebetulnya ada sedang, tapi kita ambil ringan dan berat aja. Kalau ringan, kita memberikan suatu kita panggilan personel tersebut kemudian kita kasih arahan. Kemudian kalau kasus yang berat, kita kasih surat, kemudian kita adukan ke dinas pendidikan. Gimana yang menangani kasus berat itu adalah dinas pendidikan. Jadi untuk yang ini, jadi tadi sudah mengenai langkah-langkah atau seperti apa yang biasa dilakukan, berarti tadi sudah dilakukan Ibu ya, mengedukasi langkah-langkahnya. Kalau yang sedang kita selesaikan secara kekeluargaan, secara personal, nanti kalau sudah ke yang ranahnya lebih tinggi, berarti kita lebih ke instansi yang lebih atasnya. Dalam hal ini ya Bu ya, yang paling efektif itu untuk pengambilan suatu kasus yang dilematis itu yang gimana Bu? Kalau saya pribadi itu nanti kita kembalikan ke masing-masing person. Apakah dia mau untuk kerjasama dengan kepala sekolah untuk menjalankan disiplin norma yang ada di sekolah ini atau tidak gitu. Contohnya kalau gimana kita mendefinisikan kasus yang berat dan ringan. Kalau yang ringan itu mamanya bolos itu pun dilihat apakah itu berapa hari dia bolos. Nah, kalau 1-2 hari kita tegur misalnya, nanti kalau sudah berlarut-larut kita tidak bisa memberikan teguran, kita serahkan ke dinas. Nanti keputusan, karena apa? Kita tidak bisa memberhentikan guru. Yang bisa adalah dinas. Kita cuma melaporkan aja. Efektifnya seperti itu sih, kita bicarakan dengan yang bersangkutan gitu. Jadi mengenai pengambilan keputusan, semua kepala sekolah tuh nggak berhak untuk mengambil keputusan harus pecat sana sini, enggak ya Bu ya? Pasti ada sesuatu yang harus dipertimbangkan ya Bu, yang kita kan punya kemanusiaan juga. Tapi kita bisa melaporkan ke dinas karena dengan fakta-fakta yang muncul tadi ya Bu ya, kita mengumpulkan fakta-fakta yang menjadi penyebab seseorang itu melanggar sebuah kedisiplinan aturan yang sudah ditetapkan gitu ya Bu ya. Terus di sini apakah Ibu ini dalam menentukan sebuah penyelesaian kasus ini langsung
diselesaikan di tempat atau dikomunikasikan dulu dengan seumpama ruang guru gitu, sama didiskusikan atau dirapatkan lah gitu istilahnya. Kalau permasalahan itu dengan seseorang aja, kita bisa mengambil keputusan, kedua belah pihak kita ambil keputusan yang ada. Tapi saya tidak akan menunjuk seseorang untuk, nah tolong ini ambil keputusan ini untuk memecahkan masalah itu. Saya tidak akan menunjuk orang. Betul. Nah kalau untuk permasalahan ini sudah menyangkut orang banyak, jadi satu lembaga semuanya, nah itu adalah salah satu jalan adalah rapat. Jadi mengenangkan peraturan-peraturan kembali, apa sanksinya, apa rewardnya gitu. Itu aja sih. Ya, jadi yang saya tanyakan faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Ini tentu saja dengan teman-teman guru di sini yang bisa diajak kerjasama, alhamdulillah. Nah, bisa merubah apa yang ada di sekolah ini yang tidak baik menjadi baik, alhamdulillah. Kemudian saya di sini sebagai kepala sekolah, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai pendamping. Jadi saya tidak, aku harus figur yang disegani gitu ya, ditakuti wawa gitu, enggak sih. Tapi selama itu kita mengambil keputusan, silakan menilai saya seperti apa. Tapi yang penting kita keputusannya itu baik demi kemajuan anak. Nah, alhamdulillah semua mendukung situasi, guru-guru, teknik mendukung, itu yang mempermudah saya. Iya. Nah, ini untuk terakhir Bu, saya mau mengutarakan pertanyaan ke Ibu. Pembelajaran apa kira-kira yang diambil dari pengambilan keputusan dilema ketika yang Ibu alami di sekolah? Pembelajaran apa yang bisa diambil? Semuanya itu kembali ke person masing-masing, tetapi kalau memang semuanya itu kurang tergugah hatinya, alangkah baiknya kita musyawarahkan bersama dan apa yang terbaik untuk lembaga ini gitu. Jadi pembelajaran yang utama adalah kita bersama-sama, tidak individu masing-masing gitu. Ya, cukup sekian. Yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus D5 etika? Kira-kira kasus-kasus yang ada di Ibu ini tentang apa? Kalau di sekolah ini sih sama, ada kedisiplinannya juga tentang untuk pembayaran SPP. Kalau kasus kedisiplinan ya mungkin ada guru lah, guru ya salah satu guru yang mungkin kalau datang ke sekolah itu sering terlambat atau bahkan dalam 1 minggu pernah tidak masuk sampai 3 kali. Nah, itu kita sebenarnya sudah kita tegur, tetapi ya masih seperti itu juga. Memang awal ditegur ada perubahan sedikit, tapi kembali lagi ke situ lagi. Itu sudah berulang kali kita sudah menegurnya. Nah, terakhir kali kita membuat SP 1 tetap aja tidak ada perubahan. SP 2 ya masih aja alasannya bermacam-macam sih ya, namanya ada ya alasan keluarga, ada alasan sakit, tapi kan jadi gini ya Bu ya, untuk kasus yang Ibu angkat di sini mengenai kedisiplinan yang ada di sekolah Ibu ya, terutama untuk guru di sini ya Bu ya, kasusnya kita ambil salah satu kasus, jadi itu ya Bu ya, identifikasi itu. Terus untuk yang kedua, gimana Ibu pengambilan sebuah keputusan, terutama mementingkan yang sama-sama benar atau sama-sama ada nilai kebajikan, di mana keputusan itu mungkin ya Bu ya Ibu memutuskan kan ada di sisi lain ada rasa itu, tapi di sisi lain juga harus ditegakkan karena itu sebuah ini peraturan yang harus ditepati ya Bu. Gimana sikap Ibu? Ya karena kita sudah kita sudah menjalani
beberapa apa teguran, tapi dia tetap seperti itu. Kita tidak hanya setahun 2 tahun ya, itu berjalan sampai bertahun. Jadi kita sebetulnya sudah mengasih apa ya, tenggang waktu supaya dia tuh berubah. Memang dia itu kadang-kadang kalau kita sudah habis negur, kita tegur memang ada perubahan. Tapi nanti lama-lama lagi kembali lagi ke tabiatnya dia sendiri lagi gitu. Jadi itu tadi langkah-langkah ibu yang dilakukan selama ini ya Bu ya, sering menegur kayak gitu, walaupun mungkin ada rasa kasihan, tapi gimana kasihan tapi harus tetap ditegakkan ya Bu ya, namanya kedisiplinan ya Bu ya. Betul. Untuk lanjut lagi mengenai selama ini ya Bu ya, efektif nggak pengambilan keputusan yang sudah ibu lakukan itu selama ini untuk menghadapi kasus itu? Memang sih kurang efektif ya. Makanya kita mau buat surat seperti kayak SP1, SP2 itu kan. Nah itu ditandatangani mereka yang bersangkutan dan kita sebagai kepala sekolah serta ada sanksinya. Nah, kita berikan surat teguran. Saat pengambilan keputusan Ibu, ada tantangan tersendiri nggak untuk memutuskan suatu keputusan yang di 5 ETK tadi? Ya itu sebetulnya sudah kita pikirin dah lama untuk memberikan itu. Iya. Tapi karena kita masih melihat dia bisa berubah kesempatan itu ya. Tadi ya Bu ya. Makanya, nah itulah jalan terakhir supaya dia itu tetap bisa berubah, karena dia tidak seandainya dia mau pindah, kita sudah mempersilahkan pindah, tapi dia sendiri tetap ingin tetap di sini. Ya, jadi ya itulah jalan satu-satunya dengan membuat surat itu dan ditandatangani dia. Betul. Jadi tadi kita lagi kira-kira ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu nggak Ibu selama memutuskan suatu keputusan itu? Kira-kira ada yang membantu kiranya atau dirapatkan atau gimana gitu dalam Ibu memutuskan keputusan tersebut? Memang kita nggak dirapatkan karena itu kan termasuk intern jadi gitu. Personal ya. Jadi kan kita berhadapan langsung, jadi nggak kan kita kasihan juga kan kalau dia di hadapan orang banyak. Betul, kan masih menjaga ya Bu ya. Betul. Jadi ada salah satu tenaga yang kita Ibu percayai bagus saya karena dia juga sebagai operator yang sering ditegur oleh atasan lagi. Betul. Dan itu jadi itulah pertimbangannya bagaimana supaya tidak menyakiti juga tidak itu telah tadi yang dinamakan dilema etika ya, seperti itu keputusan di mana kita benar-benar harus bisa memutuskan walaupun kita sebagai ibaratnya rasa empati kasihan, tapi tetap keputusan itu harus kita lakukan karena menunjang dari kedisiplinan di sekolah itu. Jadi tetap ada yang membantu ya Bu ya dalam Ibu memutuskan suatu keputusan. Nah, terus untuk yang terakhir, pembelajaran apa yang bisa diambil dari kasus tersebut yang Ibu alami selama ini? Pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang baik ya apa ya? Untuk kedisiplinan itu ya mungkin lebih meningkat lah dan dibanding yang sebelumnya gitu kan. Jadi kalau memang sehat Pak, hari ini Pak. Saya permisi Pak, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri Tenggarong. Nama saya Ibu Suri Jaruni. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai kepemimpinan Bapak dalam memutuskan suatu permasalahan atau kasus yang ada di sekolah Bapak. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekiranya Bapak dan untuk memberikan jawaban yang sekiranya mau monggo semua kebijakan di Bapak. Ini Pak, yang saya tanyakan yang pertama itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak selama ini? Kira-kira bagaimana Pak? Kasusnya kan kita pernah alami yaitu tentang
itu yang sering kita tangani dalam tingkah laku anak. Oh iya, berarti lebih ke perilaku ya Pak ya. Perilaku. Nah, itu dalam kasus tersebut kira-kira Bapak ya dalam mengambil keputusan untuk menangani kasus-kasus seperti itu gimana Bapak? Jadi kita lakukan apa yang mereka bisa mereka lakukan, apa yang mereka bisa di rumah, tulisan rumah yang kita tanyakan tulisan rumah apa. Oh. Dan di sekolah kita lihat begini gitu Oh kan. iya iya Nah, iya. jadi kita tanyakan di rumah, jadi yang mereka bisa lakukan di rumah, misalnya kebiasaan misalnya bina diri, dan misalnya kadang-kadang mereka tuh kan di sekolah kan beda dia. Iya betul betul Pak. Jadi kita lakukan itu, jadi solusinya kita cari bersama kepada orang tuanya. Orang tua. Orang Oh tuanya. iya. Oh begini, jadi kita menangani seperti ini. Oh gitu. iya. Nah, terus dalam menangani kasus seperti itu, Pak ya, biasanya Bapak lakukan kerjasama dengan orang tua itu tadi ya? Iya, kerjasama Oh, dengan orang tua. lebih dikomunikasikan dengan Ya. orang tua pendekatan ya Pak ya? Pendekatan. Iya. Oke, untuk selama ini dalam melakukan pendekatan ke orang tua kira-kira efektif nggak Bapak? Ya setiap kita seminggu sekali kita tanyakan gimana perkembangannya. Nah, jadi sama begini yang ini kan yang kita tambah lagi, kita lakukan lagi apa yang kita bisa di rumah kita lakukan juga di Jadi sekolah. terus-menerus Bapak komunikasi Iya, dengan dengan orang tua. tua ya Pak ya, nggak cuma harus sampai sini tapi terus-menerus konsultasi dengan orang tua, pendekatan Iya. secara personal ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Nah, selama ini dalam mengambil keputusan itu ya Pak ya, ada tantangan-tantangan nggak Pak? Selama ini belum ada tantangan. Oh, ibaratnya ada dilema etika sama keputusan sama-sama sama-sama mempertimbangkan dalam arti baik buruknya gitu ya Pak ya. Oh iya. Oh iya. Kadang kebijakan itu juga harus kita lakukan, tapi kadang kasihan juga ya Pak ya. Kasihan kepada anak atau ada diperjadwalkan atau ada ibaratnya ada prosedur apa gitu kira-kira dalam saya presentasikan kepada siswa pada orang tuanya jika lakukan itu terus apakah ada perubahan tidak yang kita lakukan iya. ya, gitu. Apakah nanti dia ada perubahan kan karena apa yang di rumah kan kita lakukan juga di sini lalu kita tingkatkan lagi ke mungkin ada nggak guru-guru yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut? ada seperti mereka memberikan masukan. Oh iya, tetap ada ya Pak ya. Ada. Ada guru ya yang Ada. Oke. Terus yang terakhir Pak, dari permasalahan Bapak muncul tadi mengenai permasalahan muncul di anak ya terutama, itu pembelajaran apa yang bisa kita ambil Pak?